DPI episode malam ini Man City dan Liverpool kena prank, udah ikhlas Arsenal juara. Akhirnya Manchester United pecat Amorim, revolusi akan terjadi. Barcelona digendong Joan Garcia, tapi Madrid terus kepepet di papan klasemen. Selengkapnya hanya di DPI. Selamat malam dan selamat datang di Dewan Pundit Indonesia di episode hari Senin yang tentunya akan sangat panas dan menarik. Kita punya pembahasan yang begitu detail tentang beberapa breaking news terutama yang baru saja terjadi di Premier League dengan Ruben Amorim yang sudah resmi tidak lagi menjadi head coach. Head coach dari Manchester United, bukan manager, head coach. Dan tentunya juga kita akan membahas tentang La Liga di mana persaingan juga semakin menarik dengan awal tahun yang begitu luar biasa untuk Barcelona dan juga Real Madrid. Dan sudah hadir di studio untuk membahas hal yang juga menarik adalah tentang prank di Liga Inggris. Di sebelah gue ada Sabto Hari Rajasa. Ini adalah tentunya pandit kecintaan semua penonton dari DPI. Tapi sepertinya kena prank juga di results laga Liverpool dan juga Manchester City. Ada Sabto di sebelah gue. Halo. Dan di posisi terujung ada yang semakin tertawa lebar dengan result di akhir pekan ini yang berpihak kepada Arsenal, juga dengan bagaimana Mikel Arteta dan pasukannya bisa keluar dari situasi yang cukup menantang, unggul tipis dengan di awal lagi padahal ada kesalahan yang begitu fatal dari Gabriel Magalhaes. Nanti kita akan bahas juga tentunya Arsenal yang sekarang sudah punya gap yang cukup signifikan. Ali Bawazir tersenyum lebar. Happy Monday. Minta ditampol banget pokoknya. Dan yang spesial malam ini kita juga kedatangan anak dari salah satu striker terbaik di Liga Indonesia yang catatan golnya belum ada yang bisa samai. Tapi bagi dia, El Loco Gonzales adalah rival nonton bola di ruang keluarga. Dan El Clasico jadilah ajang yang paling dinanti setiap musimnya. Dia adalah Mike Gonzales. Fiska Warsa. Kalau gitu kita langsung mulai sebelum kita menyentuh tentang hal yang juga sedang begitu dahsyat diperbincangkan di dunia sepak bola. Ruben Amorim yang tidak lagi menjadi head coach dari Manchester United, kita menuju ke Barcelona di mana ada kemenangan luar biasa di laga derby yang begitu sengit dan kemudian 2 late goals yang mempersembahkan kemenangan 9 laga berturut-turut. Barcelona mampu untuk bisa meraih hasil positif. Dan Mike, kalau lo lihat dengan result kemarin untuk Barcelona, ini juga satu keadaan yang luar biasa dengan 9 kemenangan berturut-turut bagi Hansi Flick dan Barcelona. Well, yang pertama kayak Barcelona di Desember juga nggak terkalahkan. Dan aku harap ini akan lanjut terus ya di Januari ini. Cuman walaupun kita kekurangan back, dan katanya kita lagi mencari back dan striker, cuman aku yakin dengan pemain yang sekarang ada pun udah cukup bagus. Ya, dan ini menarik ya, awalnya lo bisa suka sama Barcelona padahal Papito sukanya Real Madrid gitu kan. Otomatis biasanya nih kalau bapak sukanya Madrid, anaknya sama gitu. Tapi ini ada perbedaan yang cukup jomplang nih di ruang keluarga ya. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf. Karena dulu aku pendukung Madrid. Waktu Ronaldo di Madrid, aku dukung Madrid. Cuman waktu itu jadi waktu untuk El Clasico, aku ngelihat cara bermain Barcelona, Messi, beautiful, cantik banget, kayak aku langsung jatuh cinta. Dan dari situ kayak, wah kayaknya aku mulai dukung Barca aja nih, dan sampai sekarang. Itu yang menjadi sebab kenapa lo sekarang fans dari Barcelona. Betul. Dan nggak cuma papa, adik, mama, semua Madrid. Ya? Jadi cukup menantang tuh keadaan di ketika nonton El Clasico. Berarti kalau nonton Clasico sendirian? Jauh. Beda sendiri bajunya. Sabto, melihat result kemarin dengan perjuangan yang luar biasa dari Barcelona di penghujung, kualitas berbicara. Dani Olmo, Lewandowski. Tapi jangan lupa juga peran dari penjaga gawang Joan Garcia yang dalam tekanan sangat tinggi. Bahkan sebelum laga banyak rumor-rumor bahwa akan ada serangan terhadap sang penjaga gawang dari pendukung dari tim tuan rumah. Ini juga menjadi satu keadaan yang harus bisa dicermati dan ujungnya sangat positif untuk Barcelona. Iya, bahkan fans Espanyol ya, yang 2 tahun lebih ya, dibela sama dia 60-an laga bersama Espanyol.
Dan ketika dibeli pun fans Barca sebetulnya juga agak bertanya-tanya ngapain ngambil pemain Spanyol gitu ya. Tapi ketika ngelihat kualitasnya seperti itu, ya akhirnya ngebuktiin bahwa emang pilihannya tepat ketika datangin Garcia. Begitu banyak saves yang dia buat selama ini, khusus di laga kemarin ada 6 saves dan krusial juga savesnya ya. Ada sundulan, ada upaya untuk bisa ngedorong pemain belakang untuk bisa nutupin bola yang ditembak ke gawang dia. Begitu tenang dalam mengawal lini pertahanan dari Barcelona, sehingga poin plus di laga kemarin jelas ada di Joan Garcia gitu. Cuman pergantian pemain ya itu menjadi salah satu yang bisa dibilang mengubah jalannya laga ya. Ketika 80 menit tampaknya juga Hansi Flick juga settle for a draw, dia bilang gua nggak memuji permainan anak-anak gua di 80 menit. Tapi setelah itu akhirnya kulit yang berbicara yang tadi lo bilang, akhirnya muncul 2 gol. Satu dari Olmo, satu dari Lewandowski, 84 dan 90 kalau nggak salah ya. Mereka mencetak gol dan akhirnya memastikan tambahan 3 poin. Gue nggak puas dengan hasil ini, tapi at least tambahan 3 poin itu ngebuat jarak kita dengan Real Madrid bisa terjaga. Dia ngelewatin rekornya Tito Villanova juga ya, 39 laga berturut-turut mereka bisa mencetak gol. So he's doing something terutama dari sisi offense. Kalau dulu Villanova punya Messi, punya Pedro, punya pemain-pemain berkualitas semuanya, tapi kali ini dengan pemain seadanya bisa dibilang seperti itu, tapi dia tetap bisa membuat tim ini tetap tampil stabil, terutama dari sisi offense. Ya, materinya mungkin kalau kata Sabtu tadi seadanya, tapi kalau kita lihat cukup mewah juga nih dari La Masia dengan kualitasnya terus terjaga. Fermin Maksudnya Lopez di-compare dengan era itu ya. Era itu ya. Fermin Lopez, brilliant. Kemarin lagi-lagi dia step up kalau dibutuhkan, kualitas yang dia pertunjukkan, control of the ball, kemudian bagaimana begitu positif untuk mengancam, sisi kreasinya luar biasa, dan lagi-lagi menjadi pemain yang menentukan nasib Barcelona. Iya, gue ngerti kenapa Mas Haryo mungkin kurang puas dengan cara Barcelona menangnya mungkin ya, dengan ini cukup berimbang. Tapi ini 3 poin di race yang mendekati akhir udah mulai Januari sekarang. Tentu ini 3 poin yang penting bagi Barcelona. Kalau kita puji Fermin, ya udahlah, emang kalau Barcelona bagus, Fermin juga bagus. Ini pemain yang bagus, cuman ya gue harus bilang konsisten. Tadi Mike juga di backstage ngomong bahwa ya ini pemain yang masih kadang bagus, kadang enggak gitu. Cuman saat dibutuhkan khususnya dalam tight space, untuk space yang sangat amat rapat, dia pemain yang mumpuni di situ. Dan kadang Barcelona nggak bisa selalu bermain dengan high tempo, terus juga dengan high defensive line tinggi, serangan balik cepat. Kadang-kadang dia emang perlu mainin bola di luar sedikit dari kotak penalti untuk megang bola, untuk menarik pemain lawan ke depan sehingga dia bisa memberikan space ke kanan dan ke kiri. Itu betul keunggulan dari Fermin. Cuman gue setuju Mas Haryo, secara performa Espanyol ya lagi-lagi ini derby gitu kan. Mungkin ya derby terbesarnya Barcelona di luar Madridnya ya. Ya mungkin ini yang terbesarnya gitu. Dan cukup berimbang, shotnya juga mirip-mirip, XG-nya juga mirip-mirip. Artinya bahwa baru penguasaan bola khususnya di 10 menit akhir, ya lagi-lagi ini tim bukan tim yang diisi sama pemain seadanya, ini pemain yang berkualitas dan diracik, diasah sedemikian baik oleh Hansi, sedemikian rupa. Gue jagoin Barcelona juga untuk juara. Untuk musim ini. Mas Haryo juga kan, Mas Haryo apa Madrid? Barcelona juga. Barcelona. Ini fans Barcelona. Mas Haryo salah satu seneng deh sini. salah satu senior kules. Nah, sekarang Mike, banyak yang mungkin mengkritisi bagaimana style of play Barca, terutama di musim ini dengan highline-nya yang terus dimainkan oleh Hansi Flick. Lo termasuk supporter yang pro Hansi Flick, atau lo lihat mungkin di luar sana ada pelatih lain yang mungkin di musim mendatang bisa meningkatkan lagi kualitas dari Barcelona? Gini, aku pro semua pelatih, asalkan ada terbukti hasil. Terbukti dong. Barca tahun lalu juara, sekarang peringkat pertama. Mau nggak mau pasti aku dukung lah. Cuman kalau kita ngomong tentang defense, line of defense, mereka mengandalkan offside trap. Ini seterusnya nggak bisa. Mereka harus ada plan B. Seperti kalau ternyata pemain tim musuh punya pemain cepat yang selalu lari dari belakang. Itu bahaya juga, jadi kita nggak bisa selalu mengandalkan offside trap. Apalagi katanya ada berita terbaru bahwa FIFA mengeluarkan peraturan kalau offside-nya hanya setangan itu nggak offside. Full Dan body. itu bahaya banget tuh. Arsene Wenger tuh kerjaannya tuh. Arsene Wenger dapat bonus berapa tuh buat bikin aturan kayak gitu ya. Mike, jadi lo kalau ngelihat Hansi Flick dengan situasi saat ini, dengan masih minimnya Barcelona bisa bergerak di transfer window gitu, ini belum menjadi satu approach yang akan konsisten dengan durasi yang panjang dipakai oleh Flick dan Barcelona. Apalagi menuju ke akhir musim nanti kan ini Madrid juga masih coba untuk mengganggu nih, dengan mereka juga menang kemarin. Betul.
kalau kita ngomong tentang Hansi Flick ya, luar biasa loh dengan budget yang dia keluarin untuk Barcelona. Untuk sekarang di posisi pertama. Cuman aku apresiasi sama Xavi. Dia yang awal build Barcelona, dia yang ambil Yamal taruh di inti, berani walaupun pemainnya masih muda. Jadi buat aku Xavi is the real hero yang nerusin Hansi Flick. Ini menjadi satu buah yang sangat positif buat Hansi Flick, dan Barcelona dengan kemenangan juga terus bisa ada di peringkat teratas, tapi pesaing terdekatnya Real Madrid dengan mampu mengandaskan Real Betis yang biasanya terkadang suka menyulitkan dengan cara seperti kemarin. Ini juga luar biasa bagi Real untuk bisa terus mengganggu Barcelona di peringkat pertama. Iya, ya Madrid ini statement dari mereka ya, terutama ketika nggak ada Mbappe. Kan selalu menjadi masalah ya, siapa yang bisa ngisi ketika Mbappe nggak ada di situ, siapa yang bisa mencetak gol kalau nggak ada Mbappe. Dan itu selalu menjadi masalah bagi Real Madrid. Kita tahu bagaimana ketergantungan besar mereka terhadap Mbappe. Tapi kemarin ngebuktiin bahwa ya Gonzalo Garcia ternyata bisa, bahkan dia mencetak hattrick ya, gol perdana di La Liga dia, walaupun sebelumnya dia pernah golin juga, tapi di La Liga ini gol perdana, dan juga dia langsung mencetak 3 gol. Dan 5 golnya datang dari akademi ya, semuanya Fran Garcia dan juga Asensio, semuanya pemain akademi. Dan ini bukti lagi bahwa pemain-pemain yang coba dimunculkan sama Xabi Alonso ternyata bisa membuat apa yang dia mau gitu. Dari sisi permainan gue melihat komposisi yang akhirnya lini tengahnya berjalan, walaupun mungkin creativity yang dimau dengan menggantikan posisinya Modric atau Kroos itu masih belum kelihatan memang di kubu Real Madrid itu. Tapi they play dengan gaya di mana mereka punya pemain-pemain yang powerful di lini tengah. Kemarin Joan, lalu Camavinga dan juga Valverde dengan Bellingham tampil dengan sangat baik ya, terutama ketika lini tengahnya yang orang mengharapkan Madrid akan kembali bermain dengan pemain yang punya visi bagus di lini tengah. Ternyata mereka nggak sepenuhnya butuh itu, karena memang materinya tidak mumpuni mereka untuk bisa bermain seperti Madrid di beberapa tahun ke belakang gitu. Tapi Xabi pelan-pelan bisa menunjukin bahwa dengan materi yang gue punya sekarang, gue bisa untuk melakukan itu. Iya, dengan hilangnya Kylian Mbappe tapi lo lihat bagaimana Gonzalo Garcia tampil begitu extraordinary. Vidi Junior juga mungkin sudah bisa menerima keadaan di Real Madrid, walaupun juga masih banyak tanda tanya dengan situasi dia di Madrid, dengan tingkah lakunya juga di Madrid. Tapi results kembali berpihak kepada Xabi Alonso juga, dan sepertinya memang terus akan menjadi two horse race yang sangat menarik di La Liga antara Barcelona dengan Real. Ya, kalau Gonzalo Garcia gue harus bilang itu hat-tricknya muy spesial. Bener nggak? Lo tanya Mike dulu dong. Muy spesial. Gua sukanya dia logatnya udah Gonzalo Garcia, udah Spanyol banget. Bukan, di huruf hijaiyah itu ada huruf sa. Jadi sedikit mirip bisa kita. Ya, perfect hat-trick dari umur 21 tahun, dan tentu kan kalau bahasanya jurnalis adalah apa gambar besarnya? Gambar besarnya adalah bagaimana Madrid bisa keep up tanpa Mbappe. Siapa yang bakal menggantikan peran Mbappe gitu. Dan Gonzalo datang dipercaya untuk menjadi finisher, dan luar biasa. Dan khususnya gol kedua itu yang gue perhatikan, bagaimana dia di umur semuda itu dia nggak buru-buru nunggu bola turun ke bawah, dia begitu bola mantul dia lanjutkan aksinya dengan sangat luar biasa, sangat tenang. Biasanya umur 21 tuh yang penting cepet, yang penting gerak cepet gitu. Yang penting keras. Yang penting keras, benar. Nah, ini gol kedua yang kontrol dia shooting. Exactly. Itu buat gua luar biasa sih gitu. Jadi ya masalah di game kemarin tanpa Mbappe, checklist oleh Gonzalo Garcia. Ini luar biasa. Nomor 2, Madrid main bagus. Intensity, work rate, semuanya, energi, semuanya ada, cuman sampai menit 60. Selebihnya loss control, lost possession, loss segala-galanya. Los Galacticos, Los merengues, bebas. Mantap juga Salto ya, ada punchline. Mulai nih 2026 Mas Aryo nih, aduh, stand up ntar, stand up olahraga ntar dia. Itu yang gue bingung. Dan Xabi juga kemarin dia tahu kalau gue mengganti Vini seorang, ini headline lagi nih. Dan emang terbukti selama pertandingan, karena gue nonton ya. Soalnya jam 10 mainnya, jadi enak. Kalau Vini dan Rodri kemarin benar-benar nggak memberikan bantuan dalam bertahan.
dia di depan aja. Mungkin itu tugasnya juga gitu untuk serangan balik. Tapi begitu digantikan Arda kalau nggak salah, itu ada bantuan dari belakang untuk ke belakang. Itu mungkin membedakan saat ada Vini dan nggak ada Vini, saat ada Rodri dan nggak ada Rodri. Itu yang membedakan. Vini, Rodri untuk cerang luar biasa, nggak perlu dipermasalahkan lagi. Cuman mungkin yang dibutuhkan oleh Xabi adalah lu attack as a unit, as a team, lu defense as a team. Begitu menit 60 ke atas, itu yang gue lihat. Sebelumnya sangat berbahaya, sangat bagus, mereka sangat work rate luar biasa, mereka menunjukkan seberbahaya apa mereka saat mereka bagus, tapi begitu 61 ke atas, ini berbahaya. Iya, Mike, ini juga bukti bahwa Real Madrid yang saat ini mungkin rosternya nggak sebaik di era-era sebelumnya gitu kan. Ketika lo jadi pendukung Real Madrid dengan Cristiano-nya, dengan sebelumnya ada Zidane, ada David Beckham juga di sana, Raul Gonzalez, ada Benzema, ada Karim Benzema. Jadi memang ini adalah nama-nama yang hebat, luar biasa, mega bintang. Tapi kali ini kan rosternya agak berubah nih. Apakah lo tetap yakin bahwa Barca akan mampu untuk bisa terhindar dari kejaran Real? Apakah ada plot twist nih di La Liga? Kalau lo lihat ancaman yang bisa ditawarkan Real Madrid dengan roster yang mungkin tidak seindah di Tidak mungkin, pasti menang Barcelona. Nah, udah itu poinnya. soalnya gini, kita nggak bicara Madrid jelek. Ya, Ini hanya karena Barcelona bagus. lebih bagus. Kalau Barcelona poinnya di bawah Madrid, Madrid pasti sekarang di atas. Ini hanya karena Barcelona lagi bagus. Jadi kalau kita ngomong Madrid jelek, nggak juga, emang Barcelona lagi bagus. Cuman kalau yakin dengan pemain sekarang, aku yakin. Karena ini udah ibaratnya the best Barcelona. Barcelona yang kompak dari usia muda bareng. Seperti dulu aku ingat di ESL, Persipura. Ya. Mereka punya kompak, benar-benar kayak main bola tuh udah satu tim, like family. Dan ini udah dimiliki sama Barcelona. Jadi, dan itu nggak gampang nyarinya. Ya. Itu paling susah di tim. Untuk cari kekompakan dari kecil bareng, maksudnya udah terbiasa lah. Dan Barcelona, I think untuk 5 tahun ke depan akan mendominasi. Untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Berarti harusnya MU bikin klub family aja ya, biar kompak mainnya ya. Soalnya apa 5 tahun? Karena Barcelona barusan katanya udah lunas semua utangnya. Oh iya, jadi Jadi bisa bentar lagi Camp Nou udah bisa beres. beli lagi. Jadi itu yang diprediksi oleh Mike Gonzalez bahwa di 5 musim ke depan Barcelona tetap akan unggul dari Real Madrid. Mungkin ini menjadi kabar gembira juga buat fans-fans Barcelona di sana, tapi juga mungkin akan sedikit mengganggu bagi para pendukung Real Madrid yang tentunya bisa langsung komentar Ada aja. striker nggak tapi Barcelonanya? Nah, itu kita nantikan juga Lewandowski kan belum selesai. Iya, kita nantikan pergerakan di window. Kalau kata Mike tadi sudah mulai bisa diselesaikan masalah financial dari Bentar, Barcelona. ini kebetulan Papito tadi mau trial di Barcelona jadi striker. Tapi itu mau masuk. Sudah. Lewandowski keluar, tapi Papito yang masuk. Iya. Lebih tua lagi dia. Ambil nomor 10 Yamin. Iya, Mike berani juga sama bapaknya ya. Papito, maaf. Nah, sebelum kita membahas tentang Manchester United dan yang bergejolak di sana, pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis di Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai saja. Variannya juga sangat lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau di Instagram dengan handle @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Nah, kan kabar yang paling panas beberapa jam yang lalu sudah official, Ruben Amorim tidak lagi menjadi nahkoda dari Manchester United, dengan mungkin awalnya sudah terjadi di hari Jumat ya kemarin dengan satu pre-match presser yang begitu panas. Dan kita juga akan menyaksikan reaksi dari kawan kita Tio yang tentunya punya mungkin pandangan, punya satu harapan juga dengan tidak hadirnya lagi Ruben Amorim di sisi dari lapangan untuk mendampingi Manchester United. Tit, lu tolol dah. Belum selesai nih musim, udah ganti-ganti aja pelatih. Siapa yang mau diganti? Ayo coba, apa mau ganti siapa ayo? Ayo coba pertanyaan gue, siapa pelatih yang cocok ganti Man United? Sama, bukan cocok deh, siapa yang berani ngambil tekanan batin menjadi pelatih Manchester United gitu. Ya komen dia mungkin ada benarnya gitu, tapi kan lawan satu sama, lawan Leeds, imbang lawan Wolves yang harusnya bisa menang. Iya, gue juga kecewa di situ, tapi sadar juga bahwa pemainnya sih ada. Terus pemain yang di lapangan sih bagus gitu. Bek kanan lu Diogo Dalot, ya udahlah nggak usah dibahas. Terus penyerang lu Sesko bengong. Jadi ya mau gimana, banyak sebenarnya yang masalah yang ada di lapangan pemain-pemainnya juga gitu. Tiba-tiba lu mecat
Amorim terus gantinya siapa? Interim oke lah, Darren Fletcher gitu. Bro, atau ini adalah mainan catur dari Enzo Maresca dan juga Omar Berada yang sudah kenal dari sebelumnya bahwa Chelsea melepas Maresca dan Maresca bergabung bersama Manchester United di Old Trafford. Apakah itu bisa menjadi sebuah plot twist yang membangunkan di awal tahun ini? Atau udah ada yang wawancara tanggal 25 Desember kemarin? Wow, siklus ini terulang lagi. Sekali lagi gue katakan, siklus ini terulang lagi. Tio dan Mardel yang punya pandangan dengan tepuk tangan tadi, gue nggak tahu maksudnya mau satir atau mau pusing atau mau bahagia. Yang pasti oleh Solskjaer siap untuk menjadi pelatih Manchester United kembali. Tapi Sabto, ini masalah yang luar biasa pelik. Ada power struggle mungkin di Manchester United. Ada keadaan yang tidak nyaman bagi sang head coach. Kan Ruben Amorim datang ke Manchester United, dia sudah diberitahu bahwa perannya di situ adalah sebagai head coach pertama sepanjang sejarah Manchester United. Tapi kemudian dia pressure di hari Jumat dengan serangan-serangan yang dia lakukan ke mungkin pemberi upah bagi dirinya. Bukanlah hal yang paling bijak, Dan kemudian meledak lagi post-match setelah hasil imbang dari Leeds United. Dan ini menjadi keadaan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dengan puncaknya ya tadi sudah ada keputusan, bahkan sudah ada meeting, bahkan dikatakan antara Omar Berada dengan Jason Wilcox dan juga Ruben Amorim, dengan outcome dirinya tidak lagi menjadi pelatih kepala dari Manchester United. Apa yang lo lihat dari keadaan ini? Apa ini menjadi satu keputusan yang tepat atau justru akan kembali membuat menjadi bumerang keadaan di Manchester United? Iya, sejak dia datang kan udah lumayan sering nyentil manajemen lah ya. Dengan menyebut ini skuad terburuk yang pernah dimiliki oleh United. Lalu mungkin gua adalah pelatih terburuk yang pernah dimiliki oleh United, bahkan dia ngomong dirinya seperti itu. Tapi he's working something yang menurut gua sebetulnya sudah memulai menunjukkan hasil. Apapun itulah, kalau kita bicara mereka main gak convincing, emang selain Arsenal siapa sih yang main convincing di Premier League sekarang? Lo bicara City aja masih naik turun juga, lo bicara Chelsea masih kayak gitu juga, even Liverpool, defending champion saja masih lo gak convince dengan penampilan mereka gitu. Terus lo mau ngejudge dia tampilnya gak bagus gitu kan? Ya siapa yang tampil bagus gitu selain Arsenal di Premier League sekarang gitu. Jadi menurut gua kalau dari sisi permainan yang diserang, menurut gue nggak fair, karena dia sudah mencoba untuk melakukan segala upaya yang dia punya untuk bisa membuat tim ini melakukan sesuatu lah ya. Dibandingkan musim lalu jauh banget, perkembangannya jauh banget, pemain sudah mulai ngerti apa yang dia mau, sparks yang sudah mulai muncul, terutama di awal-awal permainan ya. Setiap memulai laga, United tuh selalu tampak menjadi tim yang sangat dominan dan selalu bisa untuk mencetak gol. Itu yang gue lihat dari United sekarang. Dari mentality, ketika mereka unggul lalu disamain, biasanya hal buruk akan menyertai itu. Mereka langsung akan kalah karena nggak bisa keep up lagi dengan pressure lawan. Tapi di musim ini mereka selalu bisa comeback, bisa nyetak gol lagi. Mereka kebobolan, mereka bisa cetak gol. Dari mentality udah kelihatan ada perubahan yang coba dilakukan oleh Amorim gitu. Cuman ketika dia minta reinforcement, tampaknya manajemen kayaknya nggak mau ngasih di winter transfer ini gitu. Padahal lo tahu United butuh banget reinforcement gitu. Tadi kan Tio sempat bilang kan, emang ada pemain yang bisa bermain cukup bagus untuk United sekarang gitu kan? Atau apalagi 3 pemainnya utamanya lagi bermasalah, yang 2 lagi Piala Afrika, Afcon yang si Bruno Fernandes lagi nggak bisa bermain, lagi cedera gitu. Jadi apa yang lo harapkan dari hasil bagus yang bisa dilakukan oleh materi yang ada sekarang gitu? At least mereka bisa menciptakan draw gitu ya, dan mereka bisa mempertahankan posisi mereka di mana musim lalu di peringkat 15, sekarang mereka aiming for Europe dan lagi berada di track menuju situ gitu loh. Tinggal lo tunggu pemain-pemain lo balik dari Afcon, ya udah mereka akan balik lagi. Itu paling nggak yang gue lihat dari Manchester di bawah Amorim. Dan gue bilang, ketika lo nunjuk Amorim, entah itu labelnya head coach, entah itu labelnya manager, lo memang dalam posisi di mana lo nggak bisa berharap something instan. Karena ini pelatih akan melakukan sesuatu dalam 2-3 tahun. Gue bilang seperti itu. At least 3 tahun lo kasih dia, lo lihat
apa yang bisa dihasilkan. 1,5 tahun gue lihat udah mulai kelihatan hasilnya. Musim lalu sebetulnya udah kelihatan di akhir-akhir, walaupun end produknya belum kelihatan, tapi the way they play udah mulai kelihatan. Itu yang gue bilang kenapa Amorim ya harus stay at least sampai akhir musim ini, dan di musim berikutnya ya dia udah tinggal jalanin sistem yang para pemainnya sudah tahu gitu. Cuman apa yang dia katakan di press con kemarin ya kayaknya itu udah menjadi hal yang terakhir ya bagi manajemen, bahwa kayaknya lo udah nggak bisa kita pertahankan karena lo udah terlalu sering nyindir kita. Dan Wilcox terutama, kalau di era Ferguson kan dulu kan dia juga as a manager, as a head coach, tapi untuk urusan transfer kan dia juga ikutan di situ gitu kan. Tapi ini kan masuk pelatih lo sama sekali nggak dikasih, gue butuh pemain yang seperti ini, lo butuh, gue pengen pemain yang seperti ini, lo jangan beli pemain seperti ini. Maksudnya dia nggak punya say sih untuk pembelian ke pemain. Menurut gue aneh juga gitu loh di era sekarang di mana lo membutuhkan pelatih yang tahu karakter pemain yang lo mau, maksud nggak lo bisa fasilitasi, lo bergantung pada orang yang enggak, yang Wilcox yang akan menentukan itu, lo tinggal ngejalanin. Gue bilang ya aneh juga dari sisi manajemen kayak gitu. Jadi memang dari situnya udah nggak ketemu, walaupun hasilnya udah mulai positif, tapi ya akhirnya keputusannya seperti ini. Ya, Mike, lo lihat dengan situasi Amorim yang sekarang punya potensi untuk bisa membawa United kembali ke Eropa gitu kan. Ada di peringkat ke-6, peringkat 5 sudah bisa berada di Champions League position. Tapi beda 3 poin doang kan? Beda 3 poin. Iya, terus diputus 4. Di tengah jalan, 14 bulan lamanya. Tapi lo lihat dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Ruben Amorim, dengan sistem yang tetap dia kekeh, dengan back three-nya ini yang juga menjadi masalah utama dengan Wilcox. Apa lo lihat Ruben Amorim sebagai pelatih yang oke, pelatih yang bisa dipertahankan, atau justru keputusan dari manajemen ini udah tepat untuk mengakhiri kerjasama dengan Amorim saat ini di tengah musim? Menurut aku dia tusun. Untuk ngomongnya di press conference tusun. Di posisi yang ke-6 sekarang, walaupun udah on the right track, tapi kita kan nggak tahu ke depan. Apakah bakal tetap bagus kah? Apa bahkan turun lagi ke bawah, kita nggak tahu. Jadi menurutku kalau dia emang mau ngomong, mending tunggu saat MU naik lagi nih. Jangan kayak ibaratnya dia digaji nih, tiba-tiba bosnya jelek-jelekin. Siapa yang suka? Sekelas Papito pun pernah terjadi kayak gitu. Dan pernah juga waktu itu, ya kita nggak bisa sebut nama klubnya soalnya nanti panjang. Cuman ibaratnya kata-kata yang seperti nggak ada pemain atau pelatih yang lebih besar dari klub. Kan si Ruben Amorim ini sebut petinggi, which is sekarang owner of the club. So I think tusun aja. Kalau kita ngomong pelatih yang punya track record bagus, dia sudah naikin klub, dia mau bicara A, B, C, D asalkan nggak menyinggung, no problem. Ya, tadi Mike sudah menyentuh tentang mungkin stature, keadaan dari Amorim saat ini belum pas untuk dia berbicara seperti yang dia katakan, untuk diarahkan kepada orang-orang yang ada di atasnya yang juga berperan untuk menggaji dirinya. Dan kalau lo lihat, kalau kita mungkin bisa berkaca dengan situasi Enzo Maresca juga sama kan. Tapi Enzo Maresca punya catatan yang lebih menjamin dirinya harusnya bisa selamat. Club World Cup Championship menjadi juara, kemudian lolos ke Champions League. Itu kan target-target yang diberikan oleh manajemen tentunya ketika mereka mengambil Enzo Maresca dari Leicester City. Tapi untuk Ruben Amorim yang diambil dengan uang yang nggak sedikit juga, 11 juta dari Sporting, dan kala dia masuk, kala itu di tengah musim juga sebenarnya Amorim juga nggak pengen untuk bisa meninggalkan Lisbon ataupun Sporting di tengah musim kan. Tapi kemudian ada keputusan yang diambil, ada uang yang dibayarkan ke Sporting, dia pindah. Tapi saat itu pun juga hanya 4 poin jarak antara Manchester United dengan keadaan ketika mereka bisa lolos ke Eropa. Tapi kemudian outcome-nya di akhir musim begitu kacau. Kalah pula dari Tottenham Hotspur. Itu harusnya menjadi satu akhir lah bagi Amorim. Tapi sepertinya justru diberikan lagi napas kan dengan di transfer window. Sudah 2 jendela, tapi outcome-nya juga sekarang masih belum positif. Jadi Cuman yang lo kalau lihat kita dari ngomong dari 63 pertandingan, 25 menang, 23 kalah, 15 seri. Jujur itu nggak bagus. Nggak bagus ya? Nggak bagus jujur. Hanya win rate 40%. Lowes. Ya. Lowes ya. Tapi lagi-lagi karena dia udah di arah yang benar, pendukung mulai suka nih sama dia lagi nih. Cuman aku bilang too soon. Dia ngomong ini too soon. Harusnya kayak wait for it, tunggu ini. Kayaknya apesnya dia aja sih. Apesnya dia aja. Nah kalau menurut lo dengan situasi tadi, dengan Enzo Maresca juga nggak selamat gitu kan, dengan apa yang sudah dia dapatkan, coba dia back dengan mungkin bisa berkata lebih tajam ke ownership dan juga hierarki di atas dia, tapi dia juga tersingkir gitu. Apakah ada koneksinya juga dengan tadi kan Tio menyentuh, udah kenal nih Omar Bareda sama Wilcox ketika di Man City dengan Enzo Maresca. Iya, kita nggak compare Enzo sama Amorim ya. Itu hal yang buat gue
Ini beda nih, yang satu udah bawa juara Club World Cup dan lain-lain, terus juga bawa ke Liga Champion dong. Udah ada intangible, hasil udah ada. Amorim menuju ke sana. 14 bulan, 14 kemenangan kalau nggak salah di Premier League. Dan yang beredar di masyarakat, di sosial media, fokus kepada hasil. Fokus kepada permainan, fokus kepada hasil akhir atas lapangan. Sebenarnya yang membuat Amorim dipecat itu bukan itu. Kalau performa, kayak lo bilang tadi, di board MU udah sangat super sabar sama Amorim. Itu tadi lo bilang benar, begitu kalah sama Tottenham, itu tuh isu pemecatan udah ada. Dan dia, Amorim itu bukan sekali dua kali ngobrol sama Wilcox soal pemilihan formasi 3 back. Board, khususnya Wilcox, udah berkali-kali ngomong ini nggak cocok. Tapi kalau kata Wilcox bilang kalau emang ini adalah formasi yang paling suitable buat lu untuk lu pakai, monggo. Kita pengen hasilnya. Intinya board udah sangat sabar sama Amorim. Nomor 2, dia desain di awal 14 bulan yang lalu bukan sebagai manajer. Sebagai head coach, di mana Jason Wilcox sebagai scouting and sporting udah ada untuk pemilihan pemain. Amorim, Omar Berada. Ini 3 yang diharapkan bisa membantu MU khususnya untuk pemilihan squad, pembelian, bla bla bla. Ini udah hal yang dia tanda tangani. Di Ellen Road kemarin, dia berkali-kali bilang, I'm the manager of Man United. I'm the manager of Man United, not the head coach. Dan dia nyinggung soal, gua harap semua orang bisa melakukan tugasnya sesuai porsinya masing-masing. Yang ngikutin Premier League, yang ngikutin MU tahu tujuannya ke Jason Wilcox. Amorim pengen, kayak tadi Mas Haryo bilang, gua bisa beli pemain sesuai kriteria pemain, nama pemain yang gue pengen. Itu di Sporting. Di MU sekarang udah nggak begitu. Even Arne Slot juga nggak bisa begitu. Karena coach juga. Karena coach juga. Mikel Arteta nggak bisa, coach juga. Gitu loh. Dan di MU sekarang udah ada restrukturisasi head coach. Tadi Mas Aryo Pak Adi yang bilang bahwa ini head coach pertama dari Man United. Udah nggak bisa kayak begitu. Dan dengan dia sangat frontal menyerang board yang udah cukup sabar, sangat sabar dengan performa MU yang masih begitu. Terus mau apa lagi yang diharapkan dari board? Gue tadinya hari ini kita mau bahas bahwa dari komentar Dede Ellen Road nggak ada turning point buat Amorim untuk di MU. Ternyata benar ya? Ternyata dipecat duluan. Mestinya setelah DPI dipecatnya, jadi ada sambungan. Cuman ya udah, gue bilang emang nggak ada turning point dari apa yang dikatakan oleh Amorim dan terbukti demikian. Ya lumayan lah. Amorim dapat kompensasi selama 2 tahun kan nih, sampai 2026, 2027 kontrak dia. Masih ada 18 bulan ya? Exactly, ya lumayan lah, ambil hikmahnya aja. Cuman, kalau dibanding sama Enzo Maresca, gue bilang, kenapa MU nggak ambil Enzo Maresca aja? Bukannya arahnya mau ke sana? Gue nggak tahu, gue belum baca. Rumornya demikian, cuman gue belum nemu source valid untuk itu. Cuman kalau di MU ambil Enzo tahu di MU, lu sama kayak di Chelsea, lu adalah pelatih yang diharapkan nurut sama struktur. Paling enggak udah berpengalaman. Dan kalau emang di MU bilang nggak dikasih duit belanja, bohong besar. 200 juta di Januari transfer, di summer transfer kemarin, bukan nggak dikasih duit. Cuman bisa nggak di-applicable dengan permainan lu? Gimana permainan MU? Kalau Mas Ari bilang ada peningkatan, yes ada peningkatan, dikit. Ya, kalau lu compare sama tahun lalu peringkat 16, 15, ya jelas peningkatan. Cuman kan itu kan titik nadir. Masa lu mau pakai itu sih sebagai pembandingan nggak juga. Jadi buat gue ini, begitu dulu Ten Hag dipecat, gue kesel. Gue kayak Mas Haryo, pengennya Amorim selama-lamanya di MU, karena MU nggak kemana-mana sama Amorim. Ten Hag juga dulu gitu, gue pengennya Ten Hag selama-lamanya di MU, karena nggak akan kemana-mana sama Ten Hag. Begitu ganti ke Amorim, gue rada deg-degan. Wah, jangan-jangan bakal bagus nih. Amorim pelatih bagus di Portugal. Sama aja. Jadi ya, gue rasa siapapun pelatih penggantinya nanti, circle-nya gini-gini lagi. Kayak kata Mardel tadi. Tapi ini mungkin kendala dari American based ownership. Nggak semua American ownership begini kok. Most di Premier League sekarang hampir selalu. Di Premier League ya menurut gue. Dengan juga dirubahnya situasi manajer menjadi head coach
karena mungkin ada peran yang ingin lebih dari front office. Ya. Struktur ini menjadi masalah nih Sabto. Dan tadi kita bicara tentang Enzo Maresca di Chelsea, kemudian di Manchester United Ruben Amorim, hampir sama keadaannya. Ketika menyerang atasan maka akan terjadi hal yang mungkin tak terhindarkan. Ada pemecatan di sini. Kalau Maresca mungkin mengundurkan diri, tapi sekarang dia juga mulai pusing karena dia sebenarnya pengen uang dari pemecatan sebenarnya yang bisa dapat dong. Dia incar juga gitu kan. Dan lo lihat dengan keadaan struktur di front office. Padahal Jim Ratcliffe jelas-jelas keluar di bulan Oktober, dia bilang kita kasih 3 tahun untuk Ruben Amorim dan kita lihat progres dari Manchester United. Tapi yang terjadi itu hanya lip service yang terbukti sekarang. Gue gak bilang itu lip service. No, from Jim Ratcliffe. Iya, enggak. Iya betul, Jim Ratcliffe bakal ngasih Amorim 3 tahun karena bakal sabar Amorimnya sendiri nyerang. Kalau Amorimnya anteng-anteng aja, Tetep. lu fokus sama footballnya aja, gua rasa 3 tahun bakal dikasih. Karena Amorim karena lo Ratcliffe nggak mau ngebayar uang kompensasi. Mau fokus football, tapi lo nggak dikasih senjata untuk fokus di football. Gimana nggak dikasih mas? 200 juta. Betul, 2 pemain itu oke, Cunha sama Mbumo, iya. Itu kan proven di Premier League gitu kan. Dan dia butuh satu kepingan lagi, itu kan Oli Watkins. Iya, sebetulnya dia maunya Oli Watkins, bukannya Šeško. Iya. Dan kebukti kan, ketika pilihan lo bukan jatuh ke Oli Watkins, lo lihat Oli Watkins kayak gimana di Aston Villa. Lo lihat Šeško kayak gimana di situ. Itu pilihan dari boardnya. Makanya kenapa gue bilang pelatih perlu final say atau at least dia punya say untuk mendapatkan pemain adalah karena ya dia tahu yang dia butuhin untuk sistem gue seperti apa, yang bisa untuk maksimalin sistem gue seperti apa. Ya pemain ini yang gue mau, tapi itu nggak dikasih. Itu kan menjadi masalah buat dia gitu. Nah dari manajemen sebetulnya gue ngelihat ketika kalah dari Spurs, dan itu harus kita kasih kredit juga loh. Dia bisa sampai ke final Liga Eropa, itu kan kayak nggak dianggap sebagai sebuah prestasi gitu. Lo bisa sampai ke final Europa League gitu. Tim yang musim lalu kayak gimana sih tim ini? Bisa loh sampai ke Europa League. Ujung-ujungnya kalah sama Spurs, ya itu cerita yang berbeda gitu ya. Tapi lo bisa sampai ke situ, ada kredit juga yang harus kita kasih dari sekian banyak catatan statistik tadi yang emang dibilang Amorim tidak punya prestasi yang cukup gitu. Tapi gue bilang kita harus kasih kredit yang cukup fair. Ketika mereka memperpanjang di situ, gue melihatnya, nah ini manajemennya sane nih. Ini mereka udah cukup sadar untuk melihat kita long term nih, bukan short term lagi nih. Kalau lo lihat kemarin kegagalan di final Liga Eropa adalah sebagai nail in the coffin, final nail in the coffin. Ya, lu balik lagi, lu butuh something yang instan kan. Padahal gue bilang Amorim bukan pelatih yang emang instan, pelatih yang membutuhkan waktu untuk mengubah tim ini. Dan perlahan-lahan tim ini udah berubah tim ini sudah berubah. Ya lo kalau mau bilang tim ini dari sisi permainan nggak bagus ya tadi gue balik lagi. Siapa sih yang lagi main bagus di Premier League musim ini, siapa yang konsisten sepanjang musim? Nggak ada. Tapi dia bisa ada di peringkat segini, itu kan juga dari hasil-hasil yang biasa dia dapatkan, hasil-hasil positif yang on the track mereka menuju ke Europe. Yang di awal banyaknya skeptis juga bahwa dia bisa ada di posisi itu. Ternyata dia bisa pelan-pelan deliver dengan materi yang belum terlalu tune in pemainnya, tapi bisa dia maksimalin dengan beberapa pemain yang cabut, masih bisa dikit-dikit dia dapat poin. Artinya nggak fair menurut gua ini. Setuju gua. Sangat nggak fair kalau based on permainan, Mas. Tapi emang bener-bener bukan karena permainan dia dipecat. Iya dari omongan dia. Jadi kalau Mas Haryo bilang sangat nggak fair, ya emang bukan karena itu juga dia dipecat. Kalau secara permainan, board, Omar Berrada, Ratcliffe, Wilcox sangat memaklumi dan sangat memberikan ruang bagi Amorim untuk terserah lu mau pakai 3 back yang. Tapi menurut kabar Wilcox nggak setuju dengan terus mainin apa yang dia mau, dan ini yang mengganggu Ruben gitu kan. Karena juga harus ada fleksibilitas lah dari Ruben. Dia minta fleksibilitas. Dia minta kadang gue bisa main back four dan terbukti ya resultsnya ada di sana, dan memang squad ini juga sepertinya untuk back four lebih oke gitu. Berkali-kali Adi Wilcox ngomong gitu ke Amorim. Tapi itu bukan otoriti pelatih untuk mau mainin skema apa? Bukan otoriti pelatih untuk mau mainin skema masuk apa. ke area itu kan itu juga mengganggu, walaupun ya kembali perannya adalah tapi coach. Emang perannya di situ untuk membantu head coach. Ini bukan manajer Mas Aryo. Ini perannya Wilcox untuk memberikan. Ya tetap aja lo mau, ini kan cuma label doang head coach, tapi kan tetap aja dia kan yang mengatur permainan ini, harusnya, memilih formasinya seperti apa. Kalau pakai harusnya idealnya pelatih itu punya 4 untuk yang nggak boleh diganggu sama siapapun. Kecuali kasus Maino. Manajemen mau ngelepas mereka mumpung harganya tinggi, tapi yang Amorim enggak, gue masih pakai dia. Kok punya final size? Itu punya final size dia? Iya, lu mau pakai dia, tapi kok lu nggak mainin dia? Itu kan yang jadi masalah buat itu. Itu bisa didebat sebagai kesalahan Amorim. Lu mau nahan pemain, tapi nggak lu mainin pemainnya. Iya. Sebagai orang yang jual beli pemain, marah dong. Kenapa si Maino nggak mau lo lepas? Kalau hal itu mungkin masuk akal untuk bisa menyalahkan Amorim gitu. Cuman kalau untuk
Gue mau main 3 back kek, gue mau nggak pakai back kek. Ya itu kan urusan Amorim. Ya betul, Sebenarnya. betul emang pada akhirnya urusan Amorim, pada akhirnya urusan Amorim. Cuman berkali-kali Wilcox memberikan saran. Karena emang tugasnya Wilcox pada akhirnya mau dipakai apa enggak sama Amorim, itu Amorim punya kuasa penuh gitu loh. Terus Dicobalah waktu lawan Bournemouth, waktu lawan Newcastle. Hasil-hasil positif itu main dengan berapa back? Apa? Hasil-hasil positif yang nyampe Positifnya maksudnya apa? 14 game dari 14 tahun. 14 sekarang bulan. ada di peringkat 6. Ya kan? 2 game menghadapi gini loh, waktu kemarin sempat dalam satu pertandingan MU itu pakai 3 back dan berubah pakai 4 back. Yeah. Kemarin khususnya waktu Zirkzee masuk. Iya. Yang nonton tahulah begitu Zirkzee masuk berbeda banget permainan MU. Dibandingkan sebelum Zirkzee masuk. Karena apa? Zirkzee sebagai nomor 10 berarti pakai 4-2-3-1 sebagai nomor 10 penyerangan jadi lebih bagus, fullback jadi lebih oke serangannya. Paling enggak dari beberapa menit itu pelatih yang punya lisensi Fullback gak ngasih bantuan lah kemarin. Murni serangan dari Zirkzee dari tengah. Ya, Umpan-umpan terobosannya Zirkzee. paling enggak fullback itu jadi ada, lalu jadi bisa membantu pertahanan. Kalau pakai 3 back Mas, justru lebih ya ini lagi-lagi gue nggak mau masuk ke dalam ini disalahkan gara-gara permainan, bukan permainan. Masalah kita bahas 3 back 4 back udah di DPI episode sebelum-sebelumnya di tahun lalu. Di pemecatan Amorim ini gue ulangi lagi karena serangan verbal dari Amorim kepada Wilcox. That's it. Yeah. Orang yang udah lagi-lagi gue bilang udah cukup sabar mengakomodir apa yang dipengenin sama Amorim, tapi kata MU bilang kita nggak bisa belanja lagi Januari ini. Mungkin di summer, gitu loh. Di Januari ini MU pengen back tengah 1, back kanan 1, midfield 1, Baleba. Yeah. Itu yang dipengenin sama MU. Cuman kalau emang nggak bisa gimana? Nggak Dan mau dikeluarin? listnya katanya beda 180 derajat dari apa yang ditulis sama Amorim sama apa yang ditulis Adi, sama tapi posisi Wilcox. sama. Berbeda. Posisi Tapi- itu, posisi sama. namanya Maybe. beda. Ya, Adi, namanya beda. perbedaan antara scout atau sporting director atau Wilcox dengan pelatih itu bukan sekali 2 kali kok. Iya. Liverpool pun demikian, Arnold pun demikian gitu. Pengennya siapa, dapatnya siapa. Itu tuh bukan hal baru. Itulah kenapa dari awal label lu head coach. Oke. Gitu. Jadi buat gue ini lagi-lagi gue pengen garis bawahi biar nggak pada salah tangkep. Lupakan soal hasil buruk, lupakan hasil baik dari MU karena bukan itu gara-garanya Amorim dipecat. Kalau karena hasil bagus atau karena hasil jelek, kalau karena hasil sangat nggak fair. MU lagi oke nih, membaik. Sangat nggak fair, gue setuju. Cuman bukan itulah alasan utama Amorim dipecat oleh Oke. MU. Tapi memang ada beberapa result ya. Everton, casing point-nya, kemudian juga Wolverhampton Wanderers dan juga Leeds United. 2 struggling team, bahkan lawan West Ham juga sama. Sorry. Jadi ini adalah poin-poin yang mungkin membuat semakin situasinya tidak nyaman bagi Ruben Amorim. Dan Mike, kalau lo lihat dengan situasi sekarang, dari ada laporan teman gue juga di Manchester, tadi gue sempat ngobrol, sepertinya ada revolt dari supporter kepada lagi-lagi Glazers dan Ineos. They don't know what they're doing. Mereka bukanlah orang-orang yang ahli di sepak bola, dan yang ditunjuk adalah bangke-bangkenya Manchester City yang membuat mereka juga agak kesel gitu kan. Dan ini sepertinya akan ada divide lagi, ada perpecahan lagi yang harusnya nggak terjadi antara supporter dengan tim dengan ownership. Di Tapi Manchester sepertinya akan United. terjadi di Manchester United ya. Well ya, this is sepak bola. Karena klub itu kayak family. Dan kayak gini, menurutku ya dari tadi aku dengerin. Pelatih yang bagus adalah pelatih yang dikasih seadanya, dia bisa bikin ini naik. Hansi Flick. Betul, lagi-lagi. Cuman kalau kita bilang pemain MU sejelek itu kah? Nggak juga. Setuju. Dan memang saya setuju seperti tadi si bro bicara. Kalau ini pure dia dipecat karena omongan dia ke media. Jadi kalau kita ngomong tentang permainannya mulai bagus ini itu betul bagus. Tapi kalau dia berani ngomong ke media jelek-jelekin atasan, Habis ya. we know what will happen. Apa yang lo Dan harapkan? seperti ini sering banget terjadi. Pelatih minta pemain A, Ya. yang datang pemain B, tapi posisinya sama nggak? Kalau menurut dia pemain yang datang ini nggak sebagus seperti pemain yang dia punya, nggak usah dimainin. Tapi kan dapat tekanan Mike dari board, dari manajemen. Itu udah beli Betul. nih, lo Cuman mainin dong. pelatih profesional, kalau nggak seperti yang saya mau, saya cabut. Kenapa Maresca? dia? Kenapa dia stay kalau semua nggak seperti yang dia mau? Kalau dia cabut dia nggak dapet. Kalau kita Kalau ngomongin ini Maresca beda lagi. cabut dia. Oh, main board gue kayak begini. Waalaikumsalam.
Tapi deh. rumornya udah Minta ada juga. perbincangan di belakang antara Bereda, Wilcox sama Enzo Maresca. Bagus sih. Ini yang mungkin terdengar juga oleh Amorim oleh karenanya dia meledak di hari Jumat menuju ke kemarin juga di weekend gitu kan. Itu menjadi beberapa penyebab dari Ruben Amorim yang sangat reaktif yang biasanya mungkin Selain Maresca siapa ya? Manchester United. Nanti kita akan bahas dulu. Tapi sebelum itu, sekarang ada caretaker-nya sementara, transisi. Fletcher. Tapi mungkin juga bisa sampai akhir musim. Darren Fletcher, legenda. Ini terus terang one of my favorite players ever. Darren Fletcher, dia juga luar biasa ketika bermain next lawan Burnley. Beberapa tahun yang lalu dia mencetak gol pada kemenangan bagi Manchester United menghadapi Burnley. Dan kalau di Mungkin under dia harus 18, main deh. Mungkin dia harus Mungkin turun. Under Bisa 18, anaknya. di under 18 dia pakainya back four. Apakah ini menuju ke arah sana dengan adanya pelatih sementara ini dengan sistem back four-nya dan kemudian juga dia punya 2 anak yang ada di roster dari United saat ini yang juga sudah mulai mendapatkan menit bermain yang diberikan oleh Ruben Amorim. Ini menjadi satu arah sementara yang pas atau juga bisa berbahaya karena kan lawan-lawan United juga nggak segampang itu setelah Burnley. Ya, gua rasa sih kalau dia memang nyaman dengan posisi itu dan United juga udah berapa kali belakangan juga main dengan 4 back. Gue rasa nggak masalah juga mereka tampil dengan 4 back gitu. Gue rasa 4 back itu bagi United lebih pada sisi defense-nya lebih stabil menurut gue kalau mereka tampil dengan 4 back gitu. Lebih rapat, lebih coordinated kalau mereka tampil dengan 4 back. Tapi kalau dari sisi penyerangan menurut gue tetap 3-4-3 mereka lebih oke. Dari sisi ofensifnya, sementara yang mereka butuhkan dan para pemain yang bisa outshine dengan gaya 3-4-3 yang dipunyai sekarang, ya pelari-pelari cepat lah, entah si Mason Mount lah, entah itu si Kunya, entah itu si Mbemo, Patrick Dorgu. Amat Dorgu, itu gue rasa mereka justru bisa tampil seperti itu dari sisi ofensifnya dengan komposisi seperti itu gitu. Tapi ya ngelihat kebiasaan Fletcher, dia main lama juga dengan 4 back, menjadi bagian kesuksesan MU juga dengan 4 back, ya bisa aja balik dengan komposisi 4 back. Cuman ya berapa kali sih caretaker MU sukses? Gigs aja yang luar biasa kayak gitu ya gitu-gitu aja gitu. Oleh Solskjaer? Oleh. Oleh oke dong. Oleh oke Pas dong. caretaker, No pas comment. caretaker oke sih. Pas caretaker. Result di Parc de France membantu dirinya mendapatkan Iya job. dong. Which is one of the biggest mistake mungkin dari manajemen Manchester United. Tapi Makanya. Ole tetap ada, Harus dia fair. bisa menjadi opsi juga. Dia semakin kuat di rumahnya untuk mendengar rumor ini. Ole sudah available lagi. Tapi kalau lo lihat dari daftar yang ada, potensi pengganti yang mungkin secara permanen gitu kan, ada Glasner yang dia kontraknya di bulan Juni nanti nggak akan diperpanjang sepertinya karena dia nggak mau di Crystal Palace juga dengan kendala dari Parish dan ownership. Kemudian juga tadi ada Enzo Paris Maresca. Amerika ya? Hah? Paris Amerika? Parish nggak? Parish Belgia. Inggris. Inggris. Siapa tadi? Maresca. Kemudian tentunya ada nama yang mungkin saat ini best in class dan pelatih yang kalau dikasih pemain siapa aja bisa dikembangin menjadi luar biasa. Sintayong. Unai Emery. Oh. Xavi. Unai Emery. Xavi juga ada di mungkin Zidane juga ada. kandidat itu. Zizou juga available dan Nggak mungkin. Mike, kalau lo lihat misalnya ada upaya dari Manchester United untuk mendatangkan ya best in class-nya kan mungkin ada Zinedine Zidane yang secara rekor di Real, Champions League dan juga La Liga oke. Kemudian ada Unai Emery. Tapi kalau lo lihat Zidane sendiri sebagai mungkin future coach dari Manchester United walaupun No way. chance-nya akan sangat slim gitu. Tapi lo lihat dari karakternya, dari kemampuan dia sebagai pemain dan pelatih udah nggak diragukan lagi. Apakah bisa menjadi perfect fit untuk United? I think Zidane bagus ya. Zidane bagus, terbukti waktu dia di Madrid. Cuman lagi-lagi setiap klub punya karakter sendiri, khas sendiri. Dan ini kita nggak tahu cocok nggak Zidane di Manchester United. Cuman I think kalau mau dicoba, kenapa enggak? Sudah berapa kali Manchester United ganti-ganti pelatih. So I think mending yang pernah punya rekor di Madrid bagus, kenapa nggak datang di Iya, idealnya begitu. Tapi baik Chelsea maupun juga MU sama-sama akan mencari pelatih muda. Kenapa? Karena biar bisa diatur sama board. Zidane dengan pengalamannya, dengan CV-nya ya? CV-nya Emang Amorim, bisa ngomong kayak begini. emang Amorim nggak muda juga kan? Ya muda, makanya nyarinya muda kan. Iya. Tapi mungkin kalau Zidane datang, board ikut campur, Zidane pergi, dan di situ sudah terbukti. Selama ini the problem was there. Mungkin Itu. kalau Zidane itu terjadi, bisa jadi. kan? Masalahnya yang punya final say bukan Zidane. Yang punya final say Amorim lagi.
Ya itulah yang dikatakan hattrick dan kawan-kawan. Yes. Iya. Jadi gue bilang baik Chelsea dan MU lihat aja pasti bakal pelatih muda lagi yang bisa diatur sama board gitu. Karena pelatih itu cuma bisa pengennya jangan diganggu soal 4 hal. Siapa yang dimainkan, siapa yang tidak dimainkan, siapa yang diganti, siapa yang masuk. Itu 4 utama bagi pelatih yang jangan diganggu orang. Nah, Amorim, Maresca juga diganggu. Kalau menurut gue sih mau tua mau muda, tapi harus pelatih yang lu akan kasih dia waktu. Karena United ada di posisi yang lu nggak bisa mencari pelatih yang bagus, yang bisa ngasih something instan untuk tim lo yang materinya seperti ini. Menurut gua mereka nggak ada di posisi itu. Mereka ada di posisi di mana ya seperti Amorim ketika datang, lu tiarap dulu di musim pertama, lu mulai naik di musim kedua, dan lu akan bagus di musim ketiga. Itu karakter pelatih yang menurut gua yang cocok buat MU sekarang. Yang gue bilang fansnya set ekspektasi, udah mulai ngeset nih ekspektasi fansnya kan, udah mulai oke nih, udah mulai jalan, diginin lagi. Makanya kenapa yang disasar adalah manajemen, ya karena mereka sudah merasa we're doing something nih dengan Amorim. Emang belum stabil, tapi kita udah melihat tim ini punya kok kemampuan untuk melakukan itu. Nah, yang dibutuhin emang pelatih yang seperti itu. Tapi sabar apa enggak nih board untuk bisa melihat itu. Kalau lo mau cari pelatih, oke, let's say Zidane yang bisa dengan cepat dengan Real Madrid, materinya Madrid kayak apa gitu kan, ya bisa dia lakukan itu di Madrid gitu. Tapi kalau di United, gue rasa enggak, lo harus nge-build something di tim ini karena you're not in that position untuk bisa berbuah dengan instan tim ini. Berarti best result Amorim adalah ngalahin Liverpool. Bisa jadi. Tapi itu sebuah legacy yang dong. Iya dong. Yang akan dilupakan dong. Dan kita harus apresiasi itu. Season Liverpool jadi berantakan. Mainnya di Anfield lagi. Mainnya di Anfield lagi. Arsenal nggak bisa. Kalah. Jadi buat gue nggak tahu lah. Oke, ada lagi satu nama yang sudah muncul lagi nih, Christopher Vivell, yang sekarang juga sepertinya lagi kebanyakan tangan nih di Manchester United. Abis Ashford keluar, sekarang ada Vivell yang katanya akan dilibatkan lebih oleh Wilcox. Ini juga masih menjadi keadaan yang tidak nyaman, dan tadi juga potensi revolt dari supporter karena mereka mengingat apa yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson ketika dia keluar dari Old Trafford dan Manchester United adalah back the manager. Dan ini yang berkali-kali sepertinya dihianati oleh manajemen. Ini yang membuat situasinya nggak nyaman sama sekali di Manchester United. Tapi gue pengen tahu dari lo bertiga, the best manager ataupun coach, ya, nggak lagi manager, yang akan bertugas nanti secara permanen menggantikan Ruben Amorim. Lo dulu, Di. Gua. MU butuh pelatih yang bisa struktur, Enzo Maresca. Gitu loh. Dan gimana lu bisa nge-back your manager kalau manager lu nyerang board lu. Yang penting bisa struktur. Gue rasa kayak gini, kalau kalah pun saham MU naik. Kalah, saham pun naik. Jadi buat gue itu bukan hal utama bagi board, bukan hal utama ya. Bukan satu-satunya hal utama bagi MU soal hasil akhir. Kalah pun saham naik. Jadi asal lu bisa inline dengan board, harmonis dengan board, lu akan maafin lah gitu hasil jelek. Maresca datang tapi bawa Enzo sama Caicedo bisa. Mau bayar berapa? Lini tengahnya. Uangnya dari mana? Lini tengahnya begitu mas Caicedo susah. cepet. Enzo berapa? Pelatih manapun juga susah. Pasti nggak akan lepas lah. Mike, siapa yang bisa menggantikan Ruben Amorim? Setelah tadi lo bilang Zidane ya tadi. Bentar. Pelatih favoritku ada di tim rival. Manchester City. Pep Guardiola. Seperti kata Messi, dia pelatih terbaik. Dan aku suka banget waktu dia bilang, kalian kalau dapat bola, attack, kalian harus haus gol, haus darah, hanya untuk cetak gol. Cuman we know itu nggak akan mungkin terjadi. Mungkin, karena kontraknya juga habis. By the end of the season, I think. Well, Nah, kalau dari kita akan lihat City nih. ke MU nih kayak Board nurut nggak dia minta pemain? Tapi Pep kalah sama satu pelatih yang baru pertama kali jadi pelatih di Premier League. sepak bola kalah menang. Benar. Imbang, bukan kalah, imbang. Oh ya imbang. Cuman aku lebih setuju kalau Xavi Xavi Hernandez ya? dengan pemain yang ada sekarang coba build up chemistry, build up permainan. Dengan pemain I think muda ya? Xavi. Sabto. Gue sih mending pelatih yang ya modelan Amorim gitu. Muda juga ya? Muda. Glasner Glasner muda. Glasner oke. Glasner, Hunseler ya pelatih-pelatih yang Hunseler ya? iya, Wow. Waduh. punya apa ya? Itu kacau lagi ntar di dalam. Kesian tuh. Board Ya, lu- sebelumnya bagus-bagus kalah sama Brighton. Lo butuh ya pelatih yang gitu harus butuh waktu cukup dikasih kesempatan lah untuk bisa nunjukin lu tuh bisa bawa tim ini gitu. Tapi lu berarti nggak ada yang ngarah ke Unai Emery ya? Kalau gue sih kayaknya Unai Emery. Kenapa dia harus pergi dari Aston Villa?
Because Manchester United is bigger than Aston Villa. Ya, Aston Villa mungkin dengan Aston mudah Villa is a mengalahkan massive club, mungkin tapi sekarang At the Aston end Villa of- di atas MU. at the end of Iya, the tapi season kan- mungkin. iya, tapi At kan the end of the season Manchester United untuk At the Make end of the sense. season berapa Mas? kalau at the end of the season make sense. Kalau they approaching maksudnya Aston at the Villa end of the menurut season, gue iya. ya. Kalau sekarang nggak bisa. Iya, sekarang nggak mungkin. Oke. Itulah Manchester United, itulah Ruben Amorim yang sudah tidak lagi menjadi head coach mereka, dan untuk sementara ini ada Darren Fletcher, maybe in good hands dengan Fletcher yang juga punya koneksi dengan para supporter untuk bisa menenangkan juga. Seperti biasa kan manajemen United selalu mengambil langkah seperti ini untuk meminta legendnya untuk mengamankan situasi agar tidak terlalu panas. Tapi juga nama Michael Carrick juga menarik untuk bisa diedarkan sebagai kandidat dari nanti head coach dari Manchester United. Dan JM Team, silakan bikin video reaksi kalian, lihat pemecatan Amorim di IG atau di TikTok. Video maksimal 1,5 menit, tag JMTV dan kasih hashtag reaksi gua dengar Amorim dipecat dan hashtag DPI. Ditunggu sampai hari Rabu jam 12 siang, akan ada 3 pemenang yang diumumkan di DPI Rabu nanti. Jadi JM Team silahkan bikin video reaksi kalian lihat pemecatan dari Amorim di IG atau di TikTok. Video maksimal 1,5 menit, tag JMTV dan kasih hashtag reaksi gue dengar Amorim dipecat dan hashtag DPI. Ditunggu sampai hari Rabu jam 12 siang, akan ada 3 pemenang yang diumumkan di DPI Rabu nanti. Kayak tadi tuh, Tio sama Mardel yang udah memberikan reaksi instan mereka dengan pemecatan dari Ruben Amorim. Gue ngomong Kalau lu gimana, Di? Susah Kalau lu gimana, Di? Apa tuh? Reaksi lu apa? Lu kan ngikutin MU sampai ada yang bilang lu fans MU tuh. Reaksi lu gimana? Kaget nggak lo? Ya? Nggak kaget lah. Nggak kaget. Funny, lucu ya gitu. Nggak kaget with the system of the ownership dengan masuknya Radcliffe dan Ineos doesn't know how to run football. Gue setuju dengan Iya, emang nggak bisa. para supporter gitu kan. Dengan juga mereka mempertahankan Ruben Amorim setelah result di Tottenham, menurut gue juga itu menjadi keadaan yang cukup unik. Tapi kemudian nggak lama berselang ketika mereka diserang baru dipecat gitu kan. Jadi ketika resultnya udah jelas buruk, masih ada waktu. Tapi Dimaafin. kalau lo nyerang gue, Jangan. sikat. Oh, jangan. Ya itulah hal yang mungkin nggak objektif dan nggak positif Egosentris. dari modul American Ownership / Ineos. Slash Ineos ya, Dan Ineosnya. untuk penggantinya, jelas Unai Emery kalau gue. Best in class harus datang. Dan Unai Emery Now? No. At the end of the season. Oke. Dan Unai Emery adalah pelatih yang tadi gue bilang, siapapun pemain yang didatangkan, suka-suka manajemen, dia bisa work with them, dia bisa menjadi pelatih yang luar biasa, meng-add begitu banyak skill set tambahan, terbukti Villarreal, terbukti Sevilla, terbukti Aston Villa, jadi mungkin yang bisa dituju Almeria adalah jangan lupa. Almeria, Almeria. Paris Saint-Germain, Arsenal, jangan lupa juga. Ada juga tuh, mungkin ada landasan yang dibangun oleh Unai sebelum Mikel. Dan dia sopan ya. Hah? Sopan. Good evening. Iya. Nggak sopannya kalau udah Lawan Arsenal doang. pakai jaket ya. Sebenarnya Arsenal doang. Lawan Arsenal, humbling experience. Humbling kemarin. experience. Iya, untuk lagi membumi Mamam, patah tuh. untuk Unai Emery. Tapi kemudian hasil kemarin juga luar biasa lagi untuk Aston Villa yang terus memanaskan persaingan bersama dengan Man City. Kenapa nggak Marco Silva? Marco Silva bukanlah pelatih elit. Tapi tadi lucu tuh, ada koneksi tuh sama si Iya dong, Marco Christopher Silva Vivell. Fulham bagus loh. Christopher Vivell, ada koneksinya. tuh. Ya Marco kan? Silva, Christopher Vivell. Mempersulit Tapi, Liverpool Tadi loh. lu bilang apa nih? Liverpool ya? Oke. Iya. Sekarang gue mau tanya, dengan adanya Enzo Maresca yang udah resign, Amorim yang dipecat, Arne Slot ini berapa lama lagi nih bertahan di Terancam, Liverpool dengan keadaan seperti ini gitu. Gue pengen tanya Terancam nggak sih, Mas? Yang support Iya, Liverpool gitu kan. Terancam nggak tuh? Kalau gue udah nggak ada trust ya. Cepet juga nih. Maksudnya dengan apa yang ya kita nggak menafikan apa yang dia dapat dari musim lalu lah ya. Ya. Very very special, melewati semua ekspektasi. Tapi ketika musim baru datang, dia sama sekali nggak bisa Handle. at least mempertahankan standar itu. Dan mau dibilang lu kehilangan pemain, lo mau dibilang apapun lah, segala macem, itu kan faktor yang harusnya bisa lo selesaikan. Lo keluar di atas lapangan, pemain nunjukin something. Ini kayak kehilangan arah loh. Gaya main Liverpool itu Bener. jauh berbeda. The way they play, Kerkes di Bournemouth kayak apa sih? Bisa jadi kayak gini gitu. Frimpong bisa main nggak seperti dia main di Leverkusen Decline gitu. semua. Banyak yang turun pemainnya. Dan kalau pemain turun, ya Pak, siapa yang lo harus tunjuk ya pelatih menurut gue. Dan gue melihat dia nggak punya solusi untuk bisa menyeimbangkan kapal ini gitu. Ada
beberapa sparks, tapi nggak pernah dalam 90 menit lo meyakinkan banget nih permainan Liverpool. Turun naik dalam satu game, dan lo bisa kecolongan dengan gol-gol yang menurut gue bukan kualitas Liverpool gitu. Lo kecolongan gol-gol seperti itu gitu. Mau dari bola mati kek, mau dari serangan balik, dari transisi, mau dari tendangan dari luar kotak penalti. Atau kemarin mau dari kick off ya. Habis 2-1, Gakpo udah buka baju ya kan. Hei, menang nih. Sama kick off. Langsung gol. Itu banyak banget yang bukan karakter Liverpool, dan gua nggak ngelihat dia punya solusi untuk memperbaiki ini, sehingga dimanapun mereka akan melaju, mau di Champions League, mau di FA Cup, apalagi di Premier League, FA Cup lu gugur kan? gue bilang mereka nggak akan, masih Oh, Palace. Carling. dia masih ketemu Barnsley kalau nggak salah. Dia nggak, gue nggak lihat di ujungnya akan ada trofi dari semua jalur yang akan dilewati Untuk di musim ini nggak ada untuk di musim Sama ini. kayak Dr. Tita. So peringkat 4 menurut gue udah the best yang bisa di offer oleh Arne Slot dengan apa yang dia tunjukin, dengan tim ini, solusi yang bisa dia berikan, alternatif yang dia tawarkan. Ya gue nggak ngelihat dia bisa megang tim ini gitu. Tapi ya karena kemarin dia udah berjejer bersama the big guys-nya Liverpool, posternya udah ada di situ, ya manajemen memberikan kesempatan pasti sampai akhir musim gitu. Nggak mungkin kayaknya di tengah musim dia diganti. Ya Mike, Liverpool ini tim yang legendaris gitu kan, dan mampu untuk bisa meraih juara di musim lalu yang tak terduga. Tapi legendaris juga bagaimana mereka coba mempertahankan gelarnya, melepas begitu saja. Ketika ada blip dari performance, mereka hancur lebur, sempat ada rentetan kekalahan yang mereka rasakan, membuat mereka dalam situasi yang begitu susah untuk bisa mempertahankan gelar. Lo sebenarnya menyangka nggak akan ada drop dari penampilan seperti ini dari sang pelatih Arne Slot untuk Liverpool, juga dengan tadi nggak ada penyelesaian dari masalah-masalah Liverpool? Liverpool sekarang posisi berapa? 4 masih. Jelek nggak itu? Dengan posisi pelatih. Kalau Jelek juara sih. bertahan. Kalau ngelihat jaraknya dia sama posisi 3 mah jauh. Jelek sih. Cuman dengan posisi pelatih yang baru datang. Kayak udah setahun dia belum? Udah juara. pasti juara. Sama dia juga. Iya. Terus That's why. dropnya jauh banget gitu. That's why, because dia tahun lalu udah ada standarnya segini, and now they're playing segini, dan dia nggak bisa nyampe ke standarnya. Tapi dia kan kasih standar, dia sendiri yang bikin juara. Untuk sekarang I think masih give him a chance. Let's see ke depan. Soalnya menurut aku 4 bukan posisi yang jelek-jelek banget ya. Masih lolos ke Europe juga di Champions League ya kan? Ya. Tapi ya itu tadi, kalau udah merasakan juara, nah fans-fans mungkin kan inginnya Ekspektasinya sudah tinggi. cara terbaik untuk mempertahankan gelar gitu. Tapi sepertinya nggak akan Tapi terjadi. fun fact, Liverpool adalah klub yang aku dukung Fun fact. di Premier League. Karena Jangan-jangan Itali Juve loh. Sama Sario udah. Barcelona, Liverpool, Oh, Juve. udah nggak nonton. karena Kirain. dulu bokap itu ngefans sama Suarez. Suarez ya. Oh, iya. Jadi Uruguayan kita ya? nonton Liverpool waktu zaman Luis Suarez. Suarez ya. Sama Nunes nggak? Nunes. Kok gitu, Mike? Nunes di Uruguay juga. Kok gitu, Mike? Iya, maksudnya dia nggak penting juga. Oh, iya, Uruguay juga. 90% gol, gak gol. Giliran 10% gak gol, gol. Itu dia. Itu dia. Oke, itu tadi Liverpool, Arne Slot yang mungkin juga Gue mau ditanya nih Arne Slot. Enggak, lu nggak usah Arne Slot, karena gue mau menuju ke Arsenal. Tim yang mungkin di saat ini tertawa lebar dengan back-to-back draws dari Manchester City, dengan bagaimana di penghujung pertandingan semalam, Enzo bisa menemukan cara untuk membobol gawang dari City, dan resultnya adalah imbang. Ini luar biasa untuk Chelsea. 2 hasil imbang ya, yang membuat mereka rasanya seperti juara. Karena bisa menahan Man City terutama. Ini menjadi satu keadaan yang menguntungkan untuk Arsenal yang bersusah payah di Vitality Stadium, tapi menemukan cara dengan Declan Rice yang brace-nya ini juga signifikan. Dan lo lihat dengan adanya buffer, adanya jarak yang sekarang sebenarnya cukup nyaman untuk Arsenal. Apakah ini sudah bisa dikatakan jarak yang ideal menuju ke laga-laga berikutnya untuk Arsenal? Oke, City Chelsea dulu. Untuk City, kenapa dia bisa kehilangan poin? City kehilangan detail-detail kecil yang mereka siapkan. Begitu pemain yang bukan back, yaitu midfield dijadikan back, sedikit banyak pasti akan bermasalah. Apalagi saat ditugaskan menjadi center back. Komunikasi hilang, Enzo bisa lepas gitu, sehingga terjadi sebuah hal yang berbahaya banget. Back dijadiin midfield pun nggak mudah. Harus ada backup yang bagus. Contoh Arteta pengen masukin MLS sebagai midfield. Apa yang dilakukan Arteta? Mendatangkan Hichapie, memasukkan Hichapie di back kiri di tempatnya MLS. Biar MLS bisa punya space yang lebih besar di atas.
Jadi buat gue kemarin Chelsea pun selain peluangnya Neto, apalagi sih nyerangnya? Nggak juga. Kesulitan Chelsea menghadapi City juga. Cuman ada satu blip, satu momen, satu detail kecil di akhir laga yang mereka benar-benar berusaha biar rekan Londonku jadi juara. Ya, pada akhirnya itulah Enzo menunjukkan kelasnya gitu. Biarpun pelatih yang baru pertama kali jadi pelatih di Premier League, tapi pemain-pemain yang kayak gue bilang, gue bikin konten kemarin, pemain Chelsea ini sebenarnya pemain yang bagus-bagus, some of them. Pemain yang bagus-bagus banget, cuman butuh pelatih Bagus-bagus, some of them. A billion pound buat roster kayak kemarin menurut gue sih some of them lah. Masa Anci Ampong, Calobah, Badiasial gue bilang bagus kan? Enggak dong. Ya, A billion pound spot kayak gitu menurut gue sih ada something wrong juga dari cara mereka try to buy players. Betul. Jadi intinya itu game yang sebenarnya harusnya City bisa menangkan. Harusnya City bisa menangkan. Cuman nggak gampang kan ternyata kan. Bisa bikin gol kedua itu nggak gampang. Kalau Arsenal melakukan demikian, ini Arsenal nggak bisa kill the game. Arsenal nggak bisa mencari gol kedua. City pun begitu, sulit. Ternyata, apalagi di festive period begini. Gitu. Sekarang ke Arsenal lawan Bournemouth. Buat gua ini best match di weekend ini. Best match, tapi menurut supporter Arsenal mungkin enggak lah. Karena Ya, karena buat netral. bagaimana Kan harus jalannya netral di sini. Jalannya match itu. Dikepung sama Iya. Bournemouth. Dikepung loh. Babak pertama terutama. Makanya secara netral mungkin lihat match ini Bournemouth menghadapi tim yang lagi race untuk juara bisa bermain seterbuka ini. Bournemouth itu adalah tim yang gue suka dari Bournemouth dan juga dari pelatihnya adalah dia ini high risk high return. Dia kebobolan banyak dan membobol juga banyak. Tapi beda loh daya mereka main lawan Chelsea sama lawan Arsenal kemarin. Benar, mereka nyari menang lawan Arsenal. Iya, dia tahu gimana untuk bisa membuat nggak nyaman Betul. Arsenal. Biasanya mereka pressing. Karena ketika mereka nge-press, mereka gampang kehilangan bola karena mereka nggak bisa melakukan press seperti musim lalu. Betul. Di mana ada Kerkes, di mana ada Zabani, gimana Yang ke ada Madrid, Dean Hussein. Iya. Housen. Tiga pemain itu yang ngebuat mereka stabil untuk high defense line dan juga transitionnya. Betul. Dia nggak terlalu berani untuk tampil seperti itu. Tapi dia tahu Arsenal akan sulit ketika gue kasih tekanan seperti itu. Benar. Yang dia dapatkan 2 kemenangan di musim Justru lalu. kalau Bournemouth main low block, itu Arsenal bakal pesta tuh. Tapi enggak, dia benar-benar ngepres. Bournemouth ngincar menang. Dan kalau itu waktunya dikasih lama lagi, gue sih Itu kalau ada satu cross lagi bisa tuh. bahaya tuh. Nah itu Chris Cavani kelakuannya. Itu dia. Cavani. Best defensive. Tapi kan udah lewat menitnya. Udah lewat dong Adi. Udah lewat menitnya. tapi kan udah tinggal. Tapi bahkan di Liga Tembok Lebak Bulus aja. Iya. Dulu gue main tuh. Kenapa sih Adi kamu ngapain Arsenal menang? Kamu haters. I love Arsenal. Bola mati ya. I love Masih bola hidup. Gabriel shout out. Makanya. Ya, tapi di momen itu aneh banget gitu karena itu harus dikasih satu chance lagi untuk bola dikirim. Ya gue masih nggak masalah. Iya, Chance aja belum tentu gol juga. Belum, Cuman iya, yang iya. mungkin kita belum banyak bicarakan di sini adalah seberapa bagusnya Declan Rice. No ya. Buat gua dia pemain terbaik dunia saat ini. Dunia. Dunia. Siapa yang lebih Declan Rice sekarang? Statement. Gonzales. Saat ini. Dunia. Iya. Zubimendi menurut gue lebih bagus. Come on. Kalau nggak ada Zubimendi Arsenal nggak kayak gini, Di. Mas, ya apa-apa, itu Mas Haryo ya. Menurut keyakinan saya, Ya. Declan bisa seperti itu karena ada Zubimendi di belakangnya. di bek kanan, Declan bisa masuk ke tengah karena dibukain sama Declan Gyökeres. Rice bagus bek kanan. Iya, kemarin Iya, posisi betul, bek maksud kanan gua sangat bagusnya karena dia nggak 100% tim juga sih, nggak cuma Zubimendi doang. nggak sih, 100% semua juga. fit, tapi dipaksa main ternyata bisa bikin 2 gol. Jadi menurut Mas Haryo, Luar Zubimendi biasa. pemain terbaik dunia saat ini. Oh nggak apa-apa. Kalau lo bilang Oh, ya, kalau lo bilang Declan Rice, ya gue bilang bagusan Oh ya Zubimendi apa-apa. dibanding Declan Rice. Dunia nih. Ya kalau lo bilang dunia kan Iya, gue sih parameternya. dunia. Ya udah, gue sih emang dunia. Gue cukup biar pancing di situnya. Gue cukup di Arsenal aja. Iya. Best player Arsenal musim ini Zubimendi menurut gue. Declan Rice kemarin benar-benar menjadi bukan cuman dia leader tapi bukan kapten. Dia ngatur lini pertahanan, dia yang menenangkan Gabriel saat dia bikin error. Dia benar-benar melakukan semuanya. Creating chances, bikin gol, is the first brace di karir dia. Betul. Ini hal yang luar biasa bagi Declan Rice, cuman ya First brace di Premier League. di Karir ya. Lah yang lawan No, lawan si mungkin bukan di Premier League, lawan Madrid kan 2 tendangan bebas. Itu Champions League. Champions League mungkin Iya. Di Premier League. Iya, di Premier League mungkin ya. Di Premier League. Bener lagi dia. Dan jadi Arsenal sebenarnya. Cuman itu gue pengen bicarakan bahwa pemain ini semoga sampai akhir musim jangan cedera karena ini pemain yang sangat benar-benar ya emang ada Zubimendi, cuman ini pemain yang perannya akan sangat sulit digantikan. Odegaard cedera, ada Eze sekarang. Saka cedera, Madueke lebih gila. Gyökeres cedera, sekarang Jesus masuk lagi, ada Merino juga. Semuanya bisa digantikan di Arsenal.
Cuman kalau Declan Rice cedera, ini nggak ada yang bisa gantikan. Declan lebih vital musim lalu menurut gue sih. Iya. Untuk Arsenal Musim lalu, wow. Gila-gilanya tuh Declan musim lalu. Oke. Itu. Jadi buat Ali Bawazir, buat para pecinta Arsenal, ini adalah Sorry gue potong. Ya. Biar gampang atau di-approve gitu visa UK tuh apa di tips-tipsnya dicoba di. Mungkin JM Team perlu tahu nih. Apa sih yang bikin visa UK ini di-approve gitu. Ini ya. Parade. Persiapkan parade ya. Cuma nanya doang gue bilang Kalau di bilang parade. kalau di interview bilang aja I want to spend my money in the United Kingdom. Udah langsung. Gue mau belanja. Yes, lolos. Iya, gue mau. Iya. Tapi kan abis itu dicek. Apalagi BW kan. Iya, Ayo, masuk. Abis itu cek rekening. Ya segini doang. Kan bisa alasan saya aset. Saya aset. Oke, Mike terakhir. Kalau Arsenal tadi dalam kondisi yang oke nih menuju ke jalur juara untuk bisa melepas title dari tangan Liverpool, Barcelona lagi-lagi punya peluang luar biasa untuk kembali menjadi juara di La Liga. Lo optimis nggak dengan masih ada potensi kejaran dari Madrid? Optimis. Karena kita ada pemain terbaik dunia saat ini. Sorry ya. I like him. Ada Pedri. Rafinya. Gue kira ya Amal. Kirain Lamin. Yamal sejujurnya dia pemain yang bagus di posisinya. Cuman dia selalu di kanan, di sayap. Dia nggak pernah mau menusuk ke dalam. Seperti kurang ini. Tapi kalau Pedri perannya penting sekali. Otaknya. Sekarang eranya gitu ya, midfield ya. Vitinha, Declan, Pedri. Semoga Ballon d'Or nanti lebih ke Makanya aku tadi waktu bilang pemain terbaik Declan Rice, aku langsung ngecek nih. Arsenal lawan Barcelona kapan nih? Kita tunggu aja. knockout ya. Oh, peringkat berapa Liga Champion? Wah, sorry saya tadi nggak ngeliat. Bukan lagi mau nggak tahu doang berapa. Gue juga lupa. Berapa ya? Jauh. Belasan. Oh, belasan. Oke. Sama Chelsea aja. sambil Sama Chelsea aja kalah. Sama Chelsea kalah ya. 3-0. Nggak, waktu itu emang lagi belum fit para pemain. Iya. Oke, terima kasih banyak JM Team yang udah setia untuk menyaksikan kita. Udah ada juga yang nyawer kayaknya dan udah nonton dari awal hingga akhir, dan tentunya terima kasih untuk GeForce. Saksikan juga klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia, dan terima kasih buat kalian bertiga yang sudah Thank you, Adi. menemani. Thank you, Mike. Thank you, Mike. Amorim tidak Muy lagi bien. menjadi pelatih dari Manchester United. Kita sudah bahas dengan sangat detail. Kita ketemu lagi di hari Rabu di DPI selanjutnya.